Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, jumpa lagi di channel Yusuf Ahmada. Masih di video seri pembahasan soal-soal PAS Fisika kelas 11 semester 1. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 11. Sebuah kawat dengan luas penampang 0,5 mm persegi ditarik dengan gaya sebesar F sehingga mengalami tegangan sebesar 4 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Besar gaya F adalah berapa? Nah, jadi di sini diketahui luas penampang kawatnya atau A sama dengan 0,5 mm persegi atau 0,5 dikali 10 pangkat min 6 meter persegi itu sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 7 meter persegi. Nah, ditarik dengan gaya sebesar F sehingga mengalami tegangan atau sigmanya sama dengan 4 kali 10 pangkat 6. Maka F-nya berapa? Nah, kita ingat bahwa tegangan itu dirumuskan sigma sama dengan F per A. Nah, berarti kalau F kan sama dengan sigma dikali A, itu kan? Nah, sigmanya adalah 4 kali 10 pangkat 6 dikali A-nya 5 kali 10 pangkat min 7. Berarti sama dengan 4 kali 5 kan 20. 20 kali 10 pangkat min 1 atau sama dengan 2 Newton gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Gampang kan? Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 12. Sepotong kawat logam mungkin panjangnya 140 cm dan luas penampangnya 2 mm persegi. Ketika ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton bertambah panjang 1 mm. Modulus elastik bahan kawat logam tersebut adalah berapa? Jadi di sini diketahui panjang kawat logamnya atau L-nya itu 140 cm atau sama dengan 1,4 meter ya kan. Kemudian luas penampangnya itu 2 mm persegi atau 2 dikali 10 pangkat min 6 meter persegi. Ketika ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton bertambah panjang atau delta L-nya 1 mm, berarti 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, pertanyaannya modulus elastik. Modulus elastik. Nah, modulus elastisitas elastik itu dirumuskan gimana nih? E itu. Nah, E-nya di sini berapa? Nah, ingat E itu atau modulus elastik itu merupakan perbandingan antara tegangan dengan regangan, di mana tegangan itu merupakan F per A, kemudian kalau regangan itu merupakan perbandingan delta L per L. Jadi modulus elastik itu dirumuskan F per A dibagi delta L per L atau F per A dikali L per delta L atau sama dengan 100 per A-nya kan 2 kali 10 pangkat min 6 dikali L-nya 1,4 per delta L-nya 1 mm atau 1 kali 10 pangkat min 3. Jadi sama dengan berapa? Nah, di sini 1,4 sama 2-nya boleh kita bagi kan masih 0,7 ya kan? Tuh, jadi 0,7 dikali 100 itu berapa? Ya, 70 ya kan? Per 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 3 10 pangkat min 9 jadinya 70 dikali ini naik jadi 10 pangkat 9 atau 7 dikali 10 pangkat 10 gitu Newton per meter persegi. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal berikutnya nomor 13. Data suatu praktikum untuk menentukan konstanta pegas diperoleh data sebagai berikut. Jika F adalah gaya dan delta L adalah pertambahan panjang pegas, konstanta pegas yang digunakan adalah. Ya, jadi di sini dari data hasil praktikum diketahui data gaya atau F dan pertambahan panjang atau delta L. Nah, yang ditanyakan itu adalah konstanta pegasnya. Nah, sahabat fisika kita ingat hukum Hooke di mana F itu kan sama dengan K kali delta X gitu kan. Berarti kalau K itu sama dengan F per delta X. Nah, dari hasil percobaan ini kita bisa ambil salah satu data saja, misalnya data yang pertama. Dari data yang pertama di situ gayanya 10 Newton per delta X-nya di sini ingat di sini masih dalam sentimeter, ini 2 cm, berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter ya kan. 2 kali 10 pangkat min 2 atau sama dengan
10, ini 10 pangkat 2 naik jadi 10 pangkat 2 per 2. 10 bagi 2 kan 5. 5 kali 10 pangkat 2 jadinya 500 Newton per meter. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya nomor 14, suatu batang homogen panjangnya L ketika ditarik dengan gaya sebesar F bertambah panjang sebesar delta L. Agar pertambahan panjang menjadi 2 kali delta L, maka besar gaya tariknya adalah berapa? Nah, jadi di sini ketika dia diberi gaya F, misalnya ini adalah F1-nya sebesar F, ternyata pertambahan panjangnya atau delta X1-nya itu delta L. Agar pertambahan panjangnya atau delta X2-nya itu menjadi 2 kali delta L, maka besar gaya tariknya atau F2-nya itu berapa? Nah, berdasarkan hukum Hooke, itu kan F sama dengan K kali delta X gitu kan. Berarti F sama delta X ini kan sebanding atau berbanding lurus. Jadi kalau kita buat perbandingan F1 banding F2 itu sama dengan delta X1 banding delta X2. Nah, F1-nya kan F per F2-nya yang dicari sama dengan delta X1-nya delta L per delta X2-nya 2 kali delta L. Ini boleh kita coret. Berarti kalau dikali silang F2 itu sama dengan 2F itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Next, soal berikutnya nomor 15. 3 buah pegas dirangkai seperti gambar di samping. Jika konstanta pegas K1 sama dengan K2 sama dengan 3 Newton per meter dan K3 6 Newton per meter, maka konstanta susunan pegas besarnya adalah berapa? Nah, jadi di sini nilai K1, K2 itu sama dengan 3 Newton. Ini 3, ini 3. Kemudian K3-nya ini 6 Newton per meter, maka konstanta susunannya atau konstanta totalnya sama dengan berapa? Nah, ini kita kerjakan dulu yang paralel. Berarti K paralel itu sama dengan K1 ditambah K2. Ingat ya, kalau paralel tinggal dijumlahkan saja. Berarti sama dengan 3 tambah 3, 6 Newton per meter. Kemudian sama yang bawahnya kan jadi seri. Jadi 1 per K total sama dengan 1 per K paralel ditambah 1 per K3. Ingat kalau seri pakai 1 per itu. 1 per 6 ditambah 1 per 6 berarti sama dengan 2 per 6. Nah, ini kan masih 1 per K total. Berarti K totalnya itu tinggal dibalik aja, 6 per 2. Oh, 3 Newton per meter gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya nomor 16, perhatikan susunan pegas berikut ini. Jika konstanta setiap pegas sebesar 200 Newton per meter dan susunan pegas diberi beban 2 kg, besar pertambahan panjang pegas adalah berapa? Nah, jadi di sini ada 5 buah pegas disusun seperti ini, masing-masing 200 Newton per meter. Di sini dia diberi beban 2 kg. Jadi yang menarik pegas-pegas ini itu merupakan gaya berat dari bebannya atau W. Jadi F-nya itu sama dengan W atau M kali G. Kalau masanya 2 kg berarti kan 2 kali 10 atau 20 Newton. Itu gaya tariknya. Nah, yang ditanyakan pertambahan panjangnya. Sebelum kita cari pertambahan panjangnya, kita cari dulu K totalnya. Kita paralelkan dulu yang ini. Berarti K paralel sama dengan kan K tambah K, 200 tambah 200 berarti 400 Newton per meter. Kemudian yang bawah juga kita paralelkan dulu. K paralel 200 tambah 200 400 Newton per meter. Nah, yang atas, yang paralel ini, yang tengah sama yang paralel yang bawah kan jadinya seri, ya kan? Berarti 1 per K total itu sama dengan 1 per K paralel ditambah 1 per K yang ini, misalnya ini K1, 2, 3, 4, 5, berarti 1 per K3 ditambah 1 per K paralel yang bawah. Jadinya 1 per 400 ditambah 1 per 200 ditambah 1 per 400. Nah, kita samakan penyebutnya jadi 400. Berarti 1 tambah 2 tambah 1. Oh, 4 per 400. Jadi K totalnya itu sama dengan 400 per 4 atau sama dengan 100 Newton per meter gitu. Nah, kita ingat lagi tadi hukum Hooke, F kan sama dengan K kali delta X. Berarti kalau yang ditanyakan pertambahan panjangnya atau delta X berarti sama dengan F per K
K. Nah, K di sini yang kita pakai adalah K totalnya. Berarti sama dengan F-nya 20 per 100. Berarti sama dengan berapa? Ya, 0,2 meter. Udah nggak? Iya, jawabannya adalah yang C. Kok yang C, yang E. Soal berikutnya nomor 17, 3 buah pegas A, B, dan C yang identik dirangkai seperti gambar di samping. Jika ujung pegas C digantungkan beban 1,2 Newton, maka sistem mengalami pertambahan panjang 0,6 cm. Konstanta masing-masing pegas adalah berapa? Nah, jadi di sini ada 3 buah pegas yang identik, artinya memiliki konstanta yang sama. Misalnya ini adalah K, K, K. Nah, kemudian di sini dia diberi beban sebesar 1,2 Newton sehingga bertambah panjang atau delta X-nya 0,6 cm atau 0,6 kali 10 pangkat min 2 meter gitu kan. Nah, pertanyaannya konstanta masing-masing pegas atau nilai K ini masing-masing berapa sih gitu. Nah, dari F dan delta X ini kita bisa mencari nilai K totalnya. Ingat bahwa F sama dengan K kali delta X gitu kan. Berarti kalau K itu sama dengan F per delta X, tapi di sini K-nya adalah K total. Di nilainya 1,2 dibagi 0,6 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini bagi ini kan 2 ya kan? Berarti jadinya 2, ini naik jadi kali 10 pangkat 2 atau sama dengan 200 Newton per meter. Itu nilai K totalnya. Pertanyaannya bukan K total tapi konstanta masing-masing. Nah, sekarang kalau kita hitung dari rangkaiannya nih, A sama B ini kan paralel. Berarti K paralel itu sama dengan K ditambah K atau sama dengan 2K. Kemudian di seri sama bawahnya jadi 1 per K. Total itu sama dengan 1 per K paralel atau 1 per 2K ditambah 1 per KC yaitu K. Kita samakan penyebutnya jadi 2K 1 tambah 2 atau 3 per 2K. Jadi K totalnya itu sama dengan 2K per 3. Nah, di sini kita punya dua persamaan nih. Ini persamaan yang pertama, nilai K totalnya adalah 200 Newton per meter. Kemudian dari sini K totalnya itu 2K per 3. Oh, berarti 2K per 3 itu sama dengan 200 kan, sama-sama K total kan. Jadi 2K sama dengan 3-nya pindah jadi 3 kali 200 atau 600. Oh, jadi K-nya sama dengan 600 dibagi 2 yaitu 300 Newton per meter. Jadi konstanta masing-masingnya adalah 300 Newton per meter. Jadi jawabannya yang C. Soal berikutnya nomor 18, sebuah pegas dengan tetapan 50 Newton per meter diberi beban sehingga mengalami pertambahan panjang sebesar 8 cm. Besar energi potensial pada pegas tersebut adalah berapa? Nah, sahabat fisika di sini diketahui konstanta atau tetapannya K-nya 50 Newton per meter, kemudian dia bertambah panjang saat diberi beban, bertambah panjang atau delta X-nya 8 cm atau berarti 0,08 itu kan, atau 8 dikali 10 pangkat min 2 meter gitu. Nah, pertanyaannya energi potensialnya atau EP sama dengan berapa? Nah, sahabat fisika ingat untuk mencari energi potensial pegas itu dirumuskan EP sama dengan setengah dikali K kali delta X kuadrat, itu sama dengan setengah dikali K-nya 50 kali delta X-nya 8 kali 10 pangkat min 2 meter dikuadratkan. Sama dengan berapa nih? 50 bagi 2 kan 25. 25 dikali 8 kuadrat itu kan 64 ya kan? 64 dikali 10 pangkat min 4. Berarti sama dengan berapa nih? 25 dikali 64. 25 kali 64 berapa ya? 25 dikali 64. Oke, 100 ini berarti 150 ini ya. 0. Oke, 1600. Oke, 1600 dikali 10 pangkat min 4. Oh, berarti kalau dikali 10 pangkat min 4 berarti ini ke kiri komanya
ke kiri 4 kali, 1, 2, 3, 4, oh jadinya 0,16 Joule gitu. Ada nggak? Iya, jawabannya adalah yang C.